وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Ya, ini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Masih kita bahas masalah haid dan istihadah dari kitab Sunan An-Nasa'i di bab ke-6, Babul farqi baina damil haid wal istihadah, bab perbedaan antara darah haid dan istihadah. Ini hadis-hadisnya beberapa, mungkin 7 hadis itu serupa semua. Dikatakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan sanadnya dari Urwah bin Az-Zubair dari Fatimah binti Abi Hubaysh annaha kanat tustahad. Fatimah binti Abi Hubaysh itu pernah mengalami istihadah. Dan kata Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, "Idza kana damul haid fa innahu damun aswad yu'raf fa amsiki 'anis shalah. Wa idza kana al-akhar fatawadda'i fa innama huwa 'irq." Jadi Fatimah binti Abi Hubaysh bertahun-tahun lamanya mengalami istihadah. Lah terus gimana? Salat enggak gitu kan? Atau bagaimana membedakan antara istihadah atau bukan? Maka dikatakan di sini, kalau bisa membedakan, ya, dam haid, darah haid itu adalah darah yang hitam dan maklum dikenal oleh perempuan. Maka ketika keluar darah seperti itu, famsika 'anis shalah, maka tahanlah salat. Ini tak matiin dulu lah ini internetnya. Iya kan, mulai ini kan ya, mulai anteng. Masih. Apa ya sebenarnya begini? Emang kayak gini, setiap kajian kayak gini gak? Ana doang. Subhanallah. Atau pas ada Khalid kayak gini gak? Kenapa ya? Enggak tahu kenapa. Karena udah matiin sinyalnya. Taib, alhamdulillah. Hah? Enggak ada ya? Hah? Apa yang dicabut, Pak? Oh, jadi itu penyebabnya. Oh iya, Khalid antum bisa mangap sekarang enggak apa-apa. Oke. Kalau misalnya itu darah haid, maka tahan salat, tidak salat. Kalau misalnya itu bukan darah yang dikenal darah haid, maka wudu'lah, karena sesungguhnya itu darah irq, yaitu darah kotor yang keluar. Ini juga seperti hadis berikutnya dari Fatimah binti Abi Hubaysh yang istihadah, malam istihadah. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Inna damal haidi damun aswadun yu'raf." Darah haid itu darah hitam yang dikenal. Fa idza kana dzaliki fa amsikani shalah wa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalli. Ya, jadi diperintahkan kalau misalnya memang itu darah haid maka jangan salat. Kalau misalnya itu bukan darah haid maka wudu'lah dan salatlah seperti orang biasa. Wudu'lah dan salatlah. Oke. Umumnya perempuan tahu darah haid insyaallah. Oke, nah sekarang juga hadis Fatimah binti Abu Hubaysh lagi. Beliau bertanya ke Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ini ustahad, fala athhur, afa'alahu shalah?" Ya Rasulullah, saya mengalami istihadah sehingga saya merasa tidak suci. Apakah saya meninggalkan salat? Maka kata Nabi SAW, kalau emang itu istihadah, "Inna dzalika 'irq wa laysat bil haidah." Itu darah kotor, bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidah fada'is shalah. Ya. Kalau misalnya masuk waktu haid, maka tinggalkan salat. Kalau misalnya lewat waktu haid, maka bersihkan darah tersebut dan wudu'lah dan salatlah. Fa inna dzalika 'irqun wa laysat bil haidah. Itu cuma darah istihadah,
dan bukan darah haid. Ini hadis ini sama semua rata-rata. Sebagaimana hadis berikutnya juga Fatimah binti Abi Hubaish dengan lafal yang serupa. Hadis 366 juga dengan lafal yang serupa. Namun rata-rata sanadnya ada perbedaan. Itu yang membuat ini hadis berbeda-beda. Ini hadis diulang-ulang. Begitu juga hadis 367. Itu serupa dengan hadis 6 hadis sebelumnya. Ya. Nah, taib. Kemudian bab berikutnya as-sufrah wal kudrah. As-sufrah wal kudrah. Ya. As-sufrah itu adalah bab berikutnya bab as-sufrah wal kudrah. As-sufrah dalam kitab Sahih Bukhari ada bab as-sufrati wal kudrati fi ghairi ayyamil haid. Yaitu sufrah yaitu warna tapi tidak sampai warna darah, semacam darah tapi tidak sampai merah. Dia semacam ada kuning-kuningnya dan semisalnya. Apa bahasa kalau kita itu? Flek. Apa bahasa kita? Sufrah. Dia enggak sampai merah darahnya. Hah? Dia pokoknya warna dia semacam cairan yang keluar dari kemaluan depan perempuan. Tapi dia bukan berwarna merah. Entah apa itu namanya kok di kita. Dia ada warna kayak kuning juga tapi gelap juga tapi bukan merah darah, bukan merah kayak darah. Semacam itu mungkin. Flek juga kan sebenarnya macam-macam ya, tergantung dengan kondisi sebelumnya ada apa gitu deh. Juga ada kudrah juga. Ya. Ini ibu-ibu ada nggak Pak sebenarnya? Ada. Kok nggak kayak biasa nggak kedengeran suara gitu? Ya bagus sih nggak kedengeran bagus. Dan kudrah itu mungkin warnanya yaitu dia menuju hitam, tapi dia bukan darah haid, bukan. Maka dikatakan dalam hadis di sini akhbarana Amr bin Zurarah qala akhbarana Ismail an Ayyub an Muhammad qalat Ummu Atiyah berkata kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata syai'ah. Kami tidak menganggap apapun cairan-cairan yang keluar dengan warna-warna itu. Ya, apa maksud dari hal ini? Yaitu zaman Nabi SAW dengan sepengetahuan Nabi tentang masalah-masalah keluarnya darah-darah atau cairan dari kemaluan perempuan, maka beliau maka tidak ada perintah atau larangan dari beliau berkaitan dengan keluarnya cairan-cairan kuning atau semisalnya dari kemaluan, ya, kemaluan depan perempuan. Ya. Maka ketika itu bukan darah haid, maka itu tidak ada masalah sama sekali untuk sholat atau apa, tetap sholat, sama bukan darah haid. Dikatakan oleh Badruddin Al-Aini rahimahullah taala dalam kitab beliau Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, alwanud dam sit, warna darah itu ada hijau kata beliau. Warna darah ada hijau. Ya. As-sawad yang pertama hitam. Al-humrah merah. As-sufrah kuning. Al-kudrah. Kudrah itu kayak gini loh, butek, warna butek gitu loh, apa kudrah ya. Mungkin warna kayak gini loh, kayak kita melenting apa sih? Bukan, dia darah yang selnya udah ini loh, apa namanya ya? Nanah, kayak nanah gitu, kudrah, nanah gitu. Ya enggak? Dia kan butek warnanya, nanah ya. Khudrah, hijau. Ya. Jadi berapa? Sawad, hitam. Yang kedua, humrah, merah. Yang ketiga, sufrah, kuning warnanya. Dan kadang flek juga mungkin ada yang kekuningan warnanya. Kemudian kudrah, warnanya bukan bening tapi dia butek warnanya. Abu kali ya, kayak gitu warnanya. Khudrah itu hijau. Turbiyah yaitu warna tanah. Coklat, warnanya coklat gitu. 6 warna darah yang ada. Ya, kemudian orang Indonesia punya darah biru. Nah, itu beda lagi. Itu yang ketujuh. Itu nggak ada kaitannya sama taharah itu.
Itu kaitannya sama duit, gua itu mah. Nah, kalau merah itu berarti al-laun al-asli lid-dam. Merah itu warna asli untuk darah. Ya, kecuali inda ghalabatis sawad yadribu ila sawad. Kecuali ketika ada darah hitam, ya ada warna hitam yang lebih itu maka menuju ke hitam. Ya, dan kadang-kadang juga ada yang lebih dominan kuning sehingga menuju ke warna kuning, enggak merah lagi. Tapi asalnya darah itu tetap merah. Kata beliau, humrah, warna asal darah itu merah. Semua warna darah itu asalnya merah. Namun nanti ada zat-zat yang mempengaruhi sehingga warna itu berubah. Ya, bukan merah lagi, bahkan bisa warna menuju ke hijau itu ada. Wallahu a'lam seperti apa kayak gitu. Ya. Kemudian dikatakan wa ammat turbiyah fahiya allati takunu ala launit turab wa huwa naw'un min al-qudrah. Adapun darah warna seperti warna tanah, ya maka ini semacam warna kudrah juga, itu warna butak juga ya. Tapi kalau warna kudrah itu darahnya lebih bening. Kalau warna turbiyah itu lebih gelap, tapi coklat bukan merah. Coklat bukan merah, bukan pula hitam. Nah, masalah-masalah ini dibahas oleh ulama tentang warna-warna darah ini. Ya, sebenarnya warna-warna darah ini dibahas juga oleh ulama. Ya, dengan perbedaan-perbedaan yang seharusnya disimpelkan. Ya, ini ulama beda pendapat. Ya, sekarang kalau misalnya di permasalahan misal disebutkan oleh sebagian dari ulama warna sufrah dan kudrah, warna kuning dan butak, darah kuning dan butak, dan lain-lainnya lah dari warna-warna. Maka Abu Bakar Ibnul Munzir beliau menyebutkan, ikhtalafa ahlul ilm fil kudrati was sufrati tarahum al-mar'atu fi ayyamil haid. Para ulama berbeda pendapat mengenai keluarnya cairan butak atau kuning yang dilihat oleh si perempuan di hari haidnya. Jadi ini hari masih hari haid. Cuman sekarang yang keluar cairan butek atau kuning gitu loh. Bukan cairan normally, cairan darah merah, darah haid bukan. Tapi butek atau kuning. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, ini pendapat dulu, cairan butek atau bahasanya gimana? Semacam nanah atau mungkin kuning yang keluar di hari-hari normal haid, maka dia jangan sholat, jangan puasa. Jangan sholat, jangan puasa. Ini menurut mazhab Syafi'i dan lainnya. Ya, gitu. Nah, sebagian ulama lainnya menganggap beda lagi, ya, pendapat lainnya. Cuman wallahu alam. Yang lebih sahih dalam masalah ini adalah yang sahih sebagaimana tadi awal, yaitu as-sufrah dan kudrah fi aimil haid. Keluarnya darah kuning atau bening atau semacam itulah ya, kudrah di hari haid. Ingat, di hari haid itu haid. Karena ibrahnya sekarang adalah masih di hari haid, sehingga tidak sholat, tidak puasa. Ini bedakan. Jadi flek-flek seperti ini, baik kuning atau warna butek atau warna lainnya, bahkan flek yang warna merah pun kalau cuma flek, ya. Jika dia masih punya siklus normal dan ini masih hari-hari haid, maka warna apapun yang keluar, kuning atau butek atau merah, itu semua tergolong haid. Gitu ya. Dikembalikan kepada frekuensi atau siklus durasinya dia. Oke. Sampai selesai masa haidnya dia. Kalau masih keluar itu darah seperti itu atau model seperti itu, maka keluar, maka bukan haid lagi. Gitu ya. Seperti itu. Misal perempuan ini masih normal, dia punya siklus normal. Dia tahu tanggal sekian dan sampai tanggal sekian itu pasti haid, dan itu benar, masih normal dia. Apalagi belum menikah gitu kan. Taib, kemudian udah belum 7 hari nih, dia masih hari keempat, kan normalnya dia 7 hari misalnya. Hari keempat tiba-tiba keluar darinya
yang seperti ini, warna-warna seperti ini. Lah selama itu masih di dalam masa haidnya, maka dia masih tergolong haid walaupun bentuk darahnya seperti bukan darah haid. Ya, teksturnya itu bukan tekstur darah haid, tapi dilihat dari masanya di sini, masa haid masih kebiasaan haidnya. Ini perempuan mu'tadah namanya. Itu perempuan yang punya masa yang pakem, normal untuk haid. Oke. Tapi bagaimana kalau misalnya flek-flek ini apapun warnanya keluar setelah selesai dari pakem masa haid? Ini harusnya ini saya udah keluar, saya udah selesai di masa haid, tapi kok masih ada flek-flek yang keluar, mau merah kek, mau kuning kek, mau bening kek, mau butek kek, mau apa kek warnanya. Maka yang sahih adalah dia lepas dari haid, dia harus mandi dan kemudian sholat dengan normal. Jadi itu. Jadi beberapa perempuan bertanya, Ustaz, ini ana udah selesai harusnya masa haid, tapi kok masih ada ya di pampers ana bintik-bintik apa namanya? Bercak-bercak ini merah sih Ustaz. Emang kayak ada haid. Nanti sudah selesai harusnya udah selesai. Oke, berarti itu mungkin sisa. Nanti udah mandi belum waktu selesai masa haid? Iya, udah mandi. Bersihin udah belum? Udah bersihin. Itu flek yang mungkin masih tersisa dan keluar kemudian. Entah karena nanti belum bersihin terlalu baik atau memang itu yang agak dalam dan baru keluar setelah selesai masa haid. Jadi bukan berarti dia telah keluar darah haid, bukan, tapi dia tidak memproduksi darah haid lagi ketika itu, melainkan hanya sisa dari yang sebelumnya. Taib, sekarang Ustaz ini bukan flek doang Ustaz, ngocor Ustaz. Gimana? Ngocor Ustaz. Ya, Ustaznya juga bingung juga ngelihat, nggak boleh, nggak enak juga, gimana ngelihat ya. Bekasnya Anda nggak mungkin gitu juga Ustaz. Deskripsikan Mbak. Ya, nah misalnya kalau dia bilang, jadi warnanya itu persis darah haid Ustaz gitu. Cuman ini udah lewat dari masa siklus normal. Maka dibilang apa? Kita bilang apa? Itu darah istihadah. Walaupun zatnya kayak darah haid karena anti masih punya siklus normal. Adapun kalau siklus anti sudah amburadul, entah faktor lain apa, obat atau kesehatan atau faktor sesar atau faktor lahiran atau menyusui atau lainnya, maka dengan siklus yang udah ngacak, ini tergolong darah haid. Sama anti tahu itu darah haid. Bisa dipahami nggak sampai sini, Pak? Kalau emang anti punya siklus yang normal dan anti telah selesai, maka mau warna apapun darahnya udah selesai haidnya, karena itu kita mengikuti peraturan siklus yang normal. Tapi kalau ternyata Anda sudah beragam siklus, sudah karena kejadian apa, mungkin kecelakaan atau penyakit, udah berubah-ubah. Kadang haid, kadang besok bulan depan bahkan bisa nggak haid, tiba-tiba nanti haid, yang tadi biasanya dulu 7 hari sekarang bisa 10 hari, kadang bisa 3 hari, maka di situ mengikuti ke bagaimana darah itu. Ke bagaimana darah itu. Dan paling maksimal 15 hari. Begitu. Kalau 15 hari lewat masih aja keluar tuh darah mirip darah haid, maka lepas dari haid. Mandi terus sholat. Ya, begitu. Jadi as-sufrah wal kudrah, cairan-cairan apapun yang keluar dari kemaluan depan perempuan di masa haid normalnya itu dihitung haid juga. Begitu, dihitung haid juga. Ya, Allahu a'lam. Sampai nomor berapa putra sekarang? Oh, satu hadis lagi. Babu ma yunalu minal haidhi wa ta'wilu qawlillahi azza wa jalla. Bab apa yang didapat oleh perempuan haid, dan bab tentang tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adah. Mereka bertanya tentang haid. Katakanlah haid itu adalah adha. Ya, suatu adha ini seolah-olah suatu penyakit, ya, suatu hal yang menyakitkan gitu seolah. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka asingkanlah para perempuan ketika lagi haid. Maksudnya asingkan dari apa? Dari jima', bukan asingkan orangnya, bukan. Tapi jangan
senggama di bagian kemaluannya, itu maknanya. Kemudian dalam hadis 369, akhbarana Ishaq bin Ibrahim, haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Hammad bin Salamah, an Thabit an Anas. Beliau berkata, kanatil yahudu idza hadatil mar'atu minhum lam yu'akiluhum wa la yusharibuhum wa la yujami'uhunna fil buyut. Masyaallah. Orang-orang Yahudi dulu nih, kalau misalnya ada perempuan haid di kalangan mereka, enggak diajak makan bareng, enggak diajak minum bareng-bareng, dan tidak dikumpulkan tidak disetubuhi di rumah-rumah. Ya, apa maksudnya? Bagaimana penjelasan dari ini? Jadi orang Yahudi, ingat di sini Yahudi sama Nasrani itu sangat kontradiktif dalam urusan toharoh dan bersuci. Sangat kontras. Ya, jauh bedanya antara langit sama sumur Lapindo. Jauh. Ya. Bedanya jauh banget. Yahudi itu terlalu strict dengan toharoh, ikhwan. Sampai di kalangan mereka itu ini terjadi seperti ini. Dan kalau ada pakaian kena najis, itu enggak disucikan, tapi dipotong bagian yang kena najisnya. Terlalu strict. Bebannya besar banget untuk. Bahkan sampai kulit, ya dikatakan oleh sebagian ulama dalam sejarah mereka itu kulit terkena najis itu bukan di remove dengan air, bukan, tapi kulitnya diseset, dikulitin. Bagian yang kena dengan najis. Nauzubillah min dzalik. Itu terlalu ekstrim gitu. Nah, Nasrani sebaliknya, nggak ngerti mandi junub, gitu loh, nggak ngerti mandi junub. Jadi kebalikan, makanya kayak Syekhul Islam itu, orang Nasrani itu paling joroknya orang. Sekarang aja modern gitu, tapi bagi yang asli dari apa mereka peluk dengan agama yang menyimpang itu mereka nggak bersih, nggak tahu kebersihan, nggak tahu mandi junub, nggak ngerti hal-hal kayak gitu. Ya, begitu. Antum pernah dengar nggak Pak, orang Barat nggak mandi seminggu, nggak mandi, karena dingin sih emang mungkin hawanya, tapi nggak mandi seminggu. Jangan lihat ke artis-artis lah, kok artis ya iya artis. Apa yang zaman modern sekarang pada mandi, pada mandi. Cuman originnya dulunya itu bukan sesuatu yang mandi atau mungkin wudu atau nggak ngerti sama sekali. Dan ajarannya mereka ini ajaran kasih, lebih ke akhlak, gitu. Ya. Adapun Yahudi sebaliknya, ekstrim dalam masa toharah. Aslinya begitu, tadinya begitu. Nah, Islam di tengah-tengah. Dulu orang Yahudi, jika ada istri mereka itu haid, tidak diajak makan, tidak diajak minum. Kenapa? Taqadzura, yaitu menganggap kotornya perempuan-perempuan ini. Yahudi itu. Wala yujami'uhunna fil buyut. Maka di sini bukan hanya tidak disengamai, melainkan la yukhalituhunna, yaitu tidak bercampur, tidak berkumpul, tidak berbaur di rumah-rumah. Tidak berbaur di rumah-rumah. Diasingkan. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Maka kemudian Allah Ta'ala turunkan. Ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Qul huwa adha. Ketahuilah bahwasanya haid itu adalah darah yang mengalir. Memang najis ya. Maka kata Nabi, maka dikatakan oleh perawi Anas bin Malik, fa amarahum Rasulullah SAW an yu'akiluhunna wa yusharibuhunna wa yujami'uhunna fil buyut wa an yasna'u kulla syai' ma khal al-jima'. Nabi SAW kemudian memerintahkan para sahabat, kalian ajak makan bareng perempuan istri haid, ajak minum bareng istri yang sedang haid, dan ngumpul bareng dengan istri yang sedang haid. Tidak masalah, lakukan segala sesuatu dengan istri yang sedang haid selama bukan jima'. Boleh disetubuhi, boleh, selama tidak melakukan persetubuhan langsung di bagian
antara pusar sama lutut, ya gitu. Dan itu pun kalau pengen tetap mau di bagian paha, kalau bisa pakai perantara, tidak langsung. Begitu. Bagian kemaluan totally haram, enggak, jangan. Kalau bagian paha itu masih ada bolehnya dinikmati dengan perantara karena Nabi SAW pernah melakukannya di Aisyah radhiyallahu anha. Begitu. Ya, jadi tidur bareng, memeluk istri dari belakang atau di depan pas lagi haid. Bahkan enggak pakai baju tapi di sini ada penutup, itu tidak apa-apa. Kalau enggak percaya, lakukan nanti insyaallah. Gitu, Pak. Ya. Maka dengar kayak gini, terbit fatwa dari Rasulullah SAW syariat ini, maka faqalatil yahud, orang Yahudi dengar. Maka kata orang Yahudi mana? Ma yada'u Rasulullah. Ya. Atau dalam riwayat Abu Dawud, ma yuridu hadzal rajul an yada'a syai'an min amrina illa khalafana fihi. Orang Yahudi dengar ini benar-benar ya ini orang ya, gitu. Orang Yahudi bilang tentang Nabi Muhammad, ini benar-benar tuh orang ya. Pokoknya kalau tahu apa tentang kita, pasti dia pengen menyelisihi kita, gitu loh. Faham gak, ikhwan? Jadi dengar fatwa Nabi ketika Nabi bilang, ya Rasulullah, itu orang Yahudi, mereka begini tentang perempuan mereka kalau haid. Maka Nabi SAW langsung menerbitkan produk hukum. Sekarang kalian silahkan datangi istri kalian, silahkan ajak makan, ajak minum, ngumpul bareng, peluk, silahkan nikmati istri kalian selama bukan bagian ini sampai bagian ini. Orang Yahudi dengar, benar-benar apa yang dia tahu tentang kita selalu aja dia pengen nyelisihin, nggak mau sama kita, gitu loh. Apakah orang Yahudi merasa sama? Apakah Yahudi sekarang bersikap seperti itu juga ke kaum muslimin? Enggak. Sekarang orang Yahudi malah justru mereka banyak yang menjadi apa? Role model yang diikuti oleh muslimin, digandrungi. Ya, dan apa yang mereka tampilkan untuk kaum muslimin, wah, kaum muslimin harus suka. Ronaldo dibawa ke Saudi, langsung banyak yang ini. Memang Ronaldo bukan Yahudi, dia Nasrani. Tapi bonekanya juga kan sama. Ya. Jadi Yahudi itu sampai apa? Ya Allah, nih mereka enggak mau ya Allah kayaknya. Mereka bilang, pokoknya dia tahu apa tentang kita, langsung aja pengen beda sama kita gitu loh. Seharusnya sunnahnya kita emang kayak gitu. Ada orang Nasrani atau Yahudi melakukan fashion apa, ya kita jangan ikutin lah. Walaupun jadi common, jadi sesuatu yang umum, udah nggak usah, kita pakai apa yang biasa aja di kita dan tidak dikenal sebagai identitas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, subhanallah, baju bola terbit, baju bola baru dari tim tertentu terbit, langsung dipakai, dibeli, dipakai. Kalau nggak dapat original, minimal yang KW-nya lah atau palsunya lah nggak apa-apa, yang penting masih terbit musim baru baju bola gitu. Ya Allah, itu satu. Album terbaru, ya. Termasuk kalau dulu zaman-zaman poster masih bisa dipajang di ini. Beli koran bola. Terus ada poster main bolanya tuh. Ya, terus dipajang, beli majalah Hai, dipajang artis ini. Kan gitu dulu tuh. Gimana tuh Nabi kalau ngeliat kita? Gitu. Ente kita waktu di zaman Nabi pada preventif dan anti dengan orang Yahudi Nasrani, ini ente malah majang-majang. Plek. Subhanallah. Majang Filippo Inzaghi mau. Majang Metallica mau. Kira majang Budi Anduk nggak mau. Rahimahullah udah wafat ya beliau ya. Nggak mau. Maksudnya kira ada apa orang Muslim gitu kan? Sampai masalah suami istri gitu loh. Jangan mirip sama bagaimana karakter Yahudi pada istri mereka. Gitu loh. Kita harus beda sama mereka. Ya, subhanallah. Coba kalau kita mau kayak gitu, Pak. Antum beda aja dalam orang Nasrani. Antum datang masuk ke kampung, misal kampung Cina yang Nasrani, pakai jubah, bawa tas hitam. Itu insya Allah pada takut sama antum. Jenggotan. Pernah kayak gitu, Pak. Tengah-tengah orang atau di gedung yang mana itu banyak orang-orang Nasraninya misalnya. Antum pakai baju koko. Ya, jenggotan, cingkrangan. Jangan nampilin muka-muka polos-polos banget, Pak. Muka tegap
Bismillah, kayak mujahid gitu. Iya. Kalau terus bawa rompi yang tebel dan senjata gitu. Ini mah salah konteks ini mah ya. Gitu. Tapi bismillah ikhwan, kalau antum melihara jenggot kemudian tampilan sunnah itu memang membuat orang tuh Tapi yang di sini antum bawa bukan popularitas atau keinginan untuk syuhra, bukan. Tapi membawa ini ikut sunnah Nabi SAW. Iya. Pede dengan itu gitu loh. Karena banyak orang nggak pede. Bahkan yang ahli ibadah sekalipun nggak mau jenggotan. Gak lah, saya jenggotan nanti gerah Wahabi lagi. Lah kenapa takut? Rasulullah aja jenggotan kok. Wah, cingkrangan. Wah, enggak bisa. Masya Allah. Coba kita bawa itu dan ini sunnah Nabi SAW. Cari pahala dari Allah SWT dengan itu. Bukan untuk kesombongan, bukan. Tapi kalau sombong ya repot juga. Bukan lillahi ta'ala. Maka akan Allah berikan pancaran kewibawaan karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Orang-orang mengenal jemaah nih yang jenggotan, cingkrangan, rajin sholat, mengenal antum sebagai orang baik sebenarnya, walaupun mereka nggak suka, tapi mereka tahu antum tuh berusaha baik gitu loh. Gitu insyaallah. Jadi jangan give up dengan komentar-komentar miring gitu, karena mereka bisa aja karena ngiri karena gue pengen jenggotan tapi malu nanti. Nggak usah malu ya gitu. Ya Khalid ya, doain semoga antum nanti jenggotan insyaallah. Sekarang belum, nanti insyaallah. Antum sakit? Masih sakit? Taib, masih 7 menit lagi kita nunggu Pak Ade datang, jadi kira-kira ada pertanyaan atau tidak jemaah sekalian? Ini hadis sudah selesai untuk 600 atau berapa hadis? 369. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, taib. Apa tuh di dalam hati kita kan kadang-kadang suka menilai seseorang ya. Oh ya. Misalkan ini ustadz yang ahli tahlilan nih, ini ustadz ahli maulid. Oh. Iya. Apa ahli bid'ah gitu kan? Apa itu yang tidak sunnah lah misalnya, apakah itu termasuk ujub apa, dan caranya kita bisa Satu dulu, nanti lupa soalnya. Jadi gini, mengklasifikasikan orang-orang ada pentingnya jika memang kita membutuhkannya untuk preventif supaya kita tidak terikut arus atau hanyut di dalamnya. Itu ada pentingnya juga ya. Kita membeda-bedakan orang dari segi karakternya atau dari segi latar belakang, itu sesuatu yang wajar. Bukan hanya masalah agama, bahkan dalam masalah bisnis pun begitu. Ya, ini wajar. Ya, di sini oke. Fulan ini ustadz yang memang lebih pro bid'ah, ini fulan lebih pro, itu wajar. Itu nggak bisa dihindari, nggak bisa. Lantum sendiri juga kayak gitu semuanya, ya kan? Gitu. Cuman sekarang di sisi lain, kita meninjau hal-hal tersebut tuh harus tahu garis tujuannya gitu loh. Jadi bukan kebablasan untuk segala hal. Gini, fulan dia lebih condong ke bid'ah. Oke, taib. Sehingga apa? Ada garis yang harus kita tegaskan di sini. Berarti saya tuh tidak akan ikut dengan kegiatan bid'ah dia. Dan saya tidak mendengar ketika dia bicara tentang agama, karena itu menjadi syubhat mungkin. Satu sisi itu. Namun jangan ditarik garis itu ke semua hal. Dalam masalah muamalah misalnya. Fulan ahlu bid'ah, enggak bakal beli telur sama dia karena dia ahlu bid'ah, takutnya apa? Enggak. Kecuali beli telurnya dia tuh ke dia itu ada sisi yang mungkin kena di situ, misalnya mungkin telur yang dia jual itu telur dari kuburan misalnya, atau telur ayam cemani gitu misalnya. Nah, itu baru beda itu, tapi kan enggak kayak gitu-gitu amat. Ya, jadi ini kita bedakan antara urusan akidah, manhaj, ibadah ada tinjauannya. Tapi ketika muamalah
maka ini tinjauan lain. Kecuali memang dalam masalah akidah dan ibadah dan semisalnya, kaitannya erat juga dengan suatu muamalah. Contoh, antum punya toko, tapi antum nggak mau punya karyawan atau pegawai yang nggak sholat misalnya. Antum pengen karyawan antum semuanya sholat, maka antum memberikan klausul kriteria melaksanakan sholat 5 waktu. Maka ini nggak apa-apa, tinjauan ini nggak apa-apa. Ini bukan sombong atau enggak, bukan itu. Karena menurut antum ini bisnis, kalau orang yang nggak sholat kurang berkah nanti. Nah ini nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Begitu. Karena ini relate. Adapun yang tidak relate antara agama dengan muamalah, maka ini nggak usah dijadikan sebagai tarikan batasan. Contoh apa? Toko ini orang yang jual ini ahlu bid'ah. Dia jual busana muslim, batik atau baju koko. Dan baju koko produksinya itu nggak ada kebidahan di situ, maka tidak masalah. Tapi kalau misalnya produksi dia memang mengandung kebidahan, baru di situ antum nggak ikutan. Contoh apa? Dia memang jual peci misalnya, tapi dia di situ jual peci terompah. Tahu peci terompah, Pak? Terompah Nabi, sendal Nabi. Itu bagian sini itu ada gambar sendal Nabi. Di sini ada gambar sendal Nabi. Itu banyak tuh. Wah, ini kan ada kaitannya dengan keyakinan akidah. Bahkan ada sebuah hadis palsu mengatakan siapa yang mengenakan ini di sini maka dia akan diberkati pikirannya seterusnya. Ini bid'ah. Maka ini baru bisa kita kaitkan. Ya, maka mengkelas-kelaskan orang kalau itu kaitannya untuk keselamatan akhirat kita, boleh. Bahkan untuk keselamatan dunia kita juga boleh. Ya kita kan kadang nggak mau ngejual sesuatu atau nggak mau make a deal atau punya deal bisnis, urusan bisnis pada orang yang punya track record yang buruk dalam bisnis. Itu wajar. Atau mukanya itu kelihatan dari ini muka copet ini mah nggak mau saya misalnya. Iya. Wajar kan? Wajar. Karena untuk keselamatan bisnis kita juga gitu loh. Tapi kalau cuma hanya sensi dan seterusnya itu baiknya jangan. Nah, kemudian kaitannya dengan masalah ujub atau tidak. Kadang ini berlaku juga pada seseorang, terjadi pada seseorang. Artinya gini, betul kita punya boundaries, kita punya batasan-batasan. Tetapi itu bukan berarti ketika antum melihat dia suka kebid'ahan atau dia ngaji di ustadz yang ada syubhatnya dan seterusnya, bukan berarti kita menganggap bahwasanya ini final. Maksud final pasti saya lebih baik daripada dia. Seolah-olah tidak mungkin terjadi pertukaran hidayah gitu loh. Ini harus dihati-hatikan oleh banyak dari orang. Bahkan level ustadz sekalipun, anak atau siapapun dari ustadz. Mengetahui fulan murid. Oh ini ustadz, kan itu kan ada beda gitu. Antara bergaul dengan ustadz, misalnya anak ketemu ustadz lain, itu pasti sikap anak berbeda dibandingkan kepada antum sebagai tulab atau murid, orang yang ngaji. Taib. Tapi itu jangan pernah diartikan bahwasannya antum enggak sebegitu baiknya dibandingkan anak. Allah enggak. Belum tentu. Kita enggak tahu. Sebagian ulama sampai pernah Syekh Abdul Razak rahimahullah dalam suatu kajian kitab Ahadithul Iman kalau nggak salah, ya, kalau nggak salah kitab itu, atau Ahadithul Qulub atau semisalnya kitab itu beliau ketika membahas tentang ujub itu langsung menggebu beliau menjawab, membahas dengan kayak betul-betul kenceng. Karena apa? Bahaya. Biasanya terjadi pada ustadz atau guru muallim yang mana mengira bahwasanya dia itu lebih selamat daripada para murid. Padahal justru mutakallim itu bebannya lebih besar daripada mustami'. Mutakallim itu yang berbicara, bebannya lebih besar daripada mustami'. Karena mustami' tinggal nyimak, udah gitu loh. Amalkan silakan. Yang mutakallim, yang menyebarkan agama, yang mengatakan itu pertama dia beban lisan, kemudian beban amalan dia sesuai nggak dengan amalan dia, dengan lisan dia. Itu lebih. Ini lagi. Nah sekarang kita ini misal. Kita udah kenal sunnah. Fulan, tetangga kita atau ikhwan fulan belum begitu kenal sunnah, bahkan lebih condong ke bid'ah.
Satu sisi betul, alhamdulillah Allah kasih kita rezeki hidayah yang lebih baik. Tapi sisi lain, beban yang kita pegang ini lebih berat daripada dia. Ketika dia melakukan bid'ah, boleh jadi Allah beri uzur pada dia. Tapi ketika kita melanggar apa yang kita udah tahu haramnya, itu yang kita berat di situ. Kalau kita udah sampai level itu, kadang hilang itu rasa ujub. Betul fulan al-bid'ah. Betul kita nggak rekomend dia. Kita nggak mau ngedengar kalam dia. Tapi beban yang ada di kita itu di hadapan Allah, itu bisa jadi lebih berat daripada dia. Boleh jadi dia diberi uzur oleh Allah Ta'ala karena kejahilannya. Boleh jadi ya. Dan boleh jadi kita malah justru tidak ada uzur karena kita udah tahu hukumnya. Gitu Pak. Itu yang pertama. Dan Pak Ade belum datang. Ini yang Ana Pak khawatirkan. Pak Ade belum datang. Ana risih nih ya. Coba dibuka pintunya. Mungkin beliau udah ada mungkin. Silakan. Yang kedua, Ya. untuk yang masalah haid yang jika sudah melewati hari haid, masa haid, dia keluar sesuatu cairan, apa itu, dan dia sudah mandi, Ya. dia pas pada waktu sholat, dia keluar, apakah batal, apa harus mandi lagi? Ya. Ya. Dia keluar. Dia kerasa keluar. Ya, ada buktinya. Dan dia kerasa pas lagi sholat kerasa keluar. Pokoknya keluar aja. Ya, maksudnya dia lagi sholat nih. Kamu udah suci nih, dia lagi sholat. Selesai haid ya, udah mandi, terus dia sholat. Ketika sholat, apakah dia ngerasa keluar? Apalagi saya lebih gak tahu lagi. Nah, misal dia ngerasa ada yang keluar. Oke, ini misalnya kasih contoh beberapa contoh aja biar semua clear. Jadi nggak perlu tanya ke orangnya. Misal lagi sholat nih, terus ada yang keluar, gitu keluar, dan dia ngerasa yakin ini ada yang keluar nih dari kemaluan depannya, maka dia batalkan sholatnya. Ini the first time kan, pertama kali dia setelah mandi haid, terus sholat, terus ngerasa ada yang keluar gitu, ya atau atau tes atau gimana lah gitu, ya dimisalkan aja, maka dia batalkan sholatnya. Dan dia cuci bagian kemaluannya. Enggak mandi. Kan dia udah selesai masa haidnya kan? Iya enggak mandi. Dia bersihin. Entah itu pipis, atau flek, atau cairan. Dia bersihin. Ini ibaratnya semanzilah sama pipis ketika lagi sholat Pak. Semanzilah. Dia cukup bersihin. Dan bagian itu, apa mungkin dia masih pakai softtek, atau mungkin celana dalam, itu dicuci lagi, boleh dipakai lagi, atau ganti. Jika setelah sholat baru tahu. Nah, oke, setelah sholat baru tahu. Setelah sholat baru gimana cara dia tahu? Gimana caranya dia tahu? Kok setelah sholat dia baru tahu? Ini belum selesai nanya ke antum. Antum bingung kan? Apalagi ana. Antum bingung kayak gitu apalagi ana. Ana udah ada beban Pak Ade nggak datang, ditambah ini lagi. Nah, kalau misalnya setelah sholat. Setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tahu ada, gimana cara taunya? Gitu loh. Anak ini bingung gimana cara taunya. Kecuali kalau dia misalnya pas habis sholat dia jalan kemana gitu, ke kamar mandi, dia pengen pipis, terus dia dapetin, lah kok ada flek? Nah, kan gitu. Maka di sini ketika ada flek, mungkin berapa menit setelah sholat, ada flek. Lah, aduh keluarnya kapan ini? Nah, gitu kan? Ini kan masih ada kemungkinan A, keluar di antara mandi sama sholat, di situ keluarnya, mungkin itu. Atau B, keluarnya pas lagi sholat. Atau C, keluarnya pas setelah sholat sampai dia ke kamar mandi. Paham gak di sini? Nah, dia ketika tahu ada 3 posibilitas itu, dia pikir, ingat-ingat betul-betul pastinya, kapan dia ngerasa tuh ada cairan itu. Kalau sama sekali nggak yakin, nggak kebayang yang mana dari 3 kemungkinan itu, maka dia ambil yang terakhir, yaitu antara setelah sholat sampai dia ke kamar mandi. Karena asalnya dia adalah suci. Kembali ke hukum asalnya dia adalah suci. Tapi kalau dia teringat-ingat, iya sih, tapi tadi sih sebelum sholat tuh kayak ngerasa ada basah-basah dikit gitu. Nah, berarti ini kemungkinan besar keluarnya sebelum sholat. Maka dia bersihkan lagi itu, dia wudhu lagi, kemudian dia ulang sholatnya. Gimana Pak? Ini menurut pendapat yang lebih hati-hati. Seperti itu.
Ya. Kalau dia merasa begitu. Itu rinciannya begitu, Pak. Ya. Ya, Masya Allah. Ya. Yang terakhir ini 50.000 ya. Membahas tentang Nasrani yang tentang nggak mengerti tentang taharah, apa memang di Injilnya tidak dibahas taharah? Apa memang yang Fokusnya itu bukan di fikih Nasrani itu. Yahudi tahu? Yahudi tahu, tanya aja orang Yahudi. Di sini orang Nasrani, karena kan syariatnya itu kan kalau Nabi Musa itu lebih banyak ke masalah ibadah, tata cara fikih ibadah itu banyak. Ya. Adapun Nasrani itu lebih ke akidah dan akhlak. Kebijaksanaan, kasih dan juga akhlak, treatment, manner gitu. Akhlak gitu. Jadi sebenarnya mereka mestinya ikut dengan syariat sebelumnya untuk masalah-masalah berkaitan dengan fikihnya gitu, tapi ya itu nggak terjadi. Iya. Makanya kalau antum lihat tata cara ibadah orang Nasrani itu nggak ada yang sama persis sama aslinya akidah, asli tata cara ibadah yang benar, nggak ada. Antar ini beda-beda, caranya beda-beda. Beda-beda caranya. Iya. Gitu. Mereka nggak ngerti. Antum tanya aja mandi junub ke orang Nasrani. Tapi orang Nasrani kayaknya menjauhi antum deh, karena antum gak enak buat dilihat oleh mereka. Iya, antum tanya aja, beneran. Tanya, Mas tahu mandi junub gak? Pasti gak tahu. Kalaupun tahu, itu pun karena mereka tinggal di Indonesia. Di lingkungan Indonesia, yang mana kita mengenal mandi junub biasa gitu. Orang tahu mandi basah. Begini gitu. Nggak ngerti mereka. Mereka tahunya mandi, tapi nggak tahu niatan mandi untuk selesai junub mandi dan sebagainya. Enggak. Begitu. Antum kayak nggak percaya mana? Nanti antum tanya aja, benar. Antum tanya aja mereka. Itu udah masyhur dari zaman Nabi Muhammad SAW. Orang Nasrani itu nggak paham masalah-masalah tentang taharah, itu nggak paham. Urusan bersih dari segi kemanusiawian iya. Tapi urusan bersih dari segi syariat mereka nggak ngerti. Itu yang maksud. Ya bukan berarti mereka nggak pernah mandi terus bau terus. Ya enggak gitu, bukan. Mereka mandi juga minimal hari Ahad lah kalau antum lihat. Maka mungkin mereka kelihatan lebih bersih daripada antum kadang-kadang. Cuman di sini maksudnya secara syar'i, gitu loh. Nggak tahu syariatnya, nggak tahu. Mandi junub, ya, berwudu, nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti. Apalagi tayamum, nggak ngerti. Tapi kalau urusan sikat gigi, nyuci pakai sabun, itu nggak perlu Nasrani untuk nggak tahu itu. Semua tahu itu semua itu. Itu bukan tentang agama kok itu mah. Begitu Pak. Gitu ya. Udah Pak. Nah, Anda kasih diskon lah 30.000 tadi yang. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.